Kakek pemulung tiba-tiba jadi kaya setelah rawat anak kecil yang terlantar dan menginap di rumahnya selama 3 hari. Ternyata anak itu adalah... Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Malam itu hujan deras mengguyur kota kecil tempat kakek Marto tinggal. Petir sesekali menyambar dan air got meluap ke jalanan. Di antara suara hujan dan gelegar langit, kakek Marto masih mendorong gerobak tuanya, penuh karung plastik berisi botol bekas, kardus, dan kaleng penyok. Payung robek yang ia pakai sudah tak banyak membantu. Tapi ia tetap jalan pelan, menyusuri gang sempit dekat pasar lama. Rumahnya cuma gubuk dari triplek bekas dan seng karatan, berdiri di atas tanah kosong dekat jembatan. Orang-orang menyebut daerah itu Lorong Bau, karena tiap malam selalu bau got dan bangkai tikus. Tapi bagi Marto itu sudah cukup. Yang penting ada tempat untuk tidur dan tidak kehujanan. Saat hampir sampai rumah, ia berhenti sebentar di bawah jembatan buat berteduh. Lalu telinganya menangkap suara aneh. Suara tangisan pelan seperti anak kecil yang kesakitan. Kakek Marto menajamkan pendengarannya. Bukan hal aneh sebenarnya kalau ada suara malam-malam. Tapi ini beda. Tangisannya lirih, bergetar. Pelan-pelan ia mengendap ke arah sumber suara. Di pojokan jembatan, tepat di atas tumpukan sampah dan plastik basah, terlihat sesosok kecil menggigil, seorang anak perempuan. Tubuhnya basah kuyup, rambut panjangnya menempel di wajah, dan bajunya robek-robek seperti habis dikejar anjing. Anak itu tak bicara apa-apa, hanya memeluk lutut dan sesekali menatap kakek Marto dengan mata besar yang kosong. "Loh, kamu kenapa, Nak?" tanya Marto, pelan. Anak itu diam. Tangisannya berhenti, tapi dia juga tidak menghindar. "Rumahmu di mana? Kamu tersesat ya?" Tetap tidak ada jawaban. Marto melihat sekeliling, tak ada siapa-siapa. Jalan sepi, pasar sudah tutup, dan suara hujan masih deras di atas kepala. Ia ragu sebentar, tapi lalu ia melepas jaket lusuhnya, lalu menyelimuti anak itu. "Sudah, ikut ke rumah kakek dulu ya. Nanti kita cari orang tuamu kalau udah reda hujannya." Anak itu berdiri perlahan, memegang ujung baju Marto. Meski kecil, langkah kakinya pelan dan tidak menyeret. Kakek Marto menggandengnya menyusuri jalan becek menuju gubuk kecilnya. Sesampainya di rumah, Marto menyalakan lampu minyak dan membongkar karung. Ia ambil selembar kain bekas dan handuk yang sudah usang. "Mandi air hangat dulu ya, kakek bikinin airnya," ujarnya. Anak itu tetap diam, tapi ia menurut, duduk di ember besar di pojok dapur yang dibatasi tirai plastik. Selesai mandi, ia duduk di tikar sambil menggigil, memeluk boneka kecil dari kain lap yang entah dari mana asalnya. "Kamu belum ngomong dari tadi. Namamu siapa?" tanya Marto lagi. Anak itu menatapnya. Kali ini tersenyum, tapi masih tak menjawab. Pagi harinya Marto keliling pasar seperti biasa. Anak itu ditinggal di rumah karena Marto yakin dia terlalu lemah untuk ikut. Ia berencana melapor ke RT atau pos ronda, siapa tahu ada yang kehilangan anak. Tapi waktu ia tanya ke Pak RT sore itu, jawabannya malah bikin keningnya berkerut. "Loh, kamu nemu anak kecil di bawah jembatan? Malam-malam? Waduh, jangan sembarangan, kek. Bisa-bisa kamu dituduh macem-macem nanti." "Loh, saya cuma nolong." "Bukan gitu, kek. Zaman sekarang orang gampang nuduh. Hati-hati. Mendingan lapor ke polisi aja kalau betul ada anak hilang." Marto hanya mengangguk pelan. Ia merasa niat baiknya tidak diterima. Beberapa tetangga bahkan memelototinya waktu anak itu berdiri di depan rumah sambil melambai. "Anak siapa itu? Kecil-kecil udah diajarin ngamen. Jangan-jangan anak jalanan." Gosip mulai menyebar cepat. Tapi Marto tidak peduli. Ia tetap kasih makan, tetap rawat anak itu, meski anak itu tidak pernah bilang sepatah-patah pun. Malam ketiga, suasana rumah berubah aneh. Hujan kembali turun dan suara petir terdengar dekat. Saat Marto menutup jendela, ia mendengar suara tawa kecil dari pojok ruangan. Tawa anak-anak. Lucu, tapi juga dingin. Ia menoleh. Anak itu sedang tidur, memeluk bonekanya.
nafasnya pelan. Tak mungkin ia yang bertawa. Ia celingukan. Jantungnya berdetak cepat. Lalu terdengar lagi suara tawa. Lebih pelan, seolah datang dari balik dinding. "Kamu barusan ketawa ya?" tanya Marto, walau tahu anak itu sedang tidur nyenyak. Tak ada jawaban. Tapi suara tawa itu kembali terdengar, kali ini dari kolong meja. Marto mendekat, tapi tak ada apa-apa. Malam makin larut, lampu minyak berkedip seperti hampir mati, angin dingin masuk lewat celah-celah dinding. Marto menarik selimut, tapi tetap tidak bisa tidur. Tepat jam 3 pagi, ia mendengar bunyi mainan kayu dipukul-pukul. Tok, tok, tok. Padahal, ia tak punya mainan semacam itu. Ia seduk menatap sekeliling, lalu matanya tertuju pada anak itu yang kini duduk menghadap tembok. Diam, tak bergerak. "Dek, kamu ngapain?" Tak ada jawaban. "Tidur lagi yuk, udah malam." Anak itu menoleh perlahan, tapi yang dilihat Marto bukan wajah seperti biasa. Wajahnya pucat, matanya hitam sepenuhnya, dan mulutnya tersenyum lebar sekali. Marto sontak mundur. Tapi sekejap kemudian, anak itu kembali berbaring, seperti tak terjadi apa-apa. Ia mengusap wajahnya. Mungkin ia halusinasi, mungkin terlalu lelah, tapi malam itu ia tidak tidur sama sekali. Esok paginya anak itu masih di sana, tersenyum seperti biasa, seakan tak ada yang terjadi semalam. Tapi Marto tahu, ada yang tidak beres. Hari pertama berlalu tanpa banyak kejadian. Anak perempuan itu tetap diam, tapi tidak rewel. Ia duduk tenang, memeluk bonekanya, dan sesekali menatap keluar jendela yang lapuk. Kakek Marto sempat berpikir, mungkin anak ini trauma, mungkin sudah lama terlantar. Tapi anehnya, dari caranya duduk dan gerak-geriknya, anak ini tidak tampak lemah atau bingung. Ia lebih seperti sedang mengamati. "Loh, kamu gak sekolah ya, Dek?" tanya Marto, sambil mengaduk bubur instan buat sarapan. Si anak hanya menoleh sebentar, lalu kembali diam. Ia hanya makan 3 sendok, lalu meletakkan piringnya tanpa berkata apa-apa. Hari itu, Marto pergi memulung seperti biasa. Tapi kali ini ia bawa rasa cemas. Takut kalau anak itu hilang lagi. Jadi ia cuma keliling dekat pasar dan kembali cepat sebelum zuhur. Begitu sampai rumah, ia kaget. Bukan karena anak itu hilang, anak itu masih duduk di tempat yang sama. Tapi karena rumahnya lebih rapi dari sebelumnya. Tikar yang biasa kusut sekarang tergelar rata. Piring kotor di ember sudah bersih. Bahkan air sumur di bak penampungan lebih jernih dari biasanya. "Kamu bersihin rumah ya?" tanya Marto pelan. Anak itu hanya tersenyum tipis. Lagi-lagi tak ada suara. Hari kedua, Marto mengalami hal yang makin membuatnya bingung. Pagi-pagi, waktu membuka karung hasil memulung semalam, ia menemukan beberapa lembar uang lusuh. Pecahan 2.000-an, 5.000-an, dan 1 lembar 10.000-an. Marto yakin betul dia nggak pernah ambil uang dari manapun. Lagi pula, siapa yang buang uang di tumpukan sampah? Ia pandangi uang itu lama, lalu meletakkannya di dalam kaleng biskuit bekas. "Rezeki jangan ditolak," gumamnya. Tapi tetap saja ada rasa ganjil di hati. Anak itu hari ini tampak lebih aktif. Ia jalan-jalan kecil di dalam rumah, tapi tetap tidak bicara. Setiap kali Marto ajak ngobrol, dia cuma mengangguk atau menggeleng. "Namamu siapa, Dek? Boleh kakek tahu?" tanya Marto sambil menyerahkan roti. Anak itu mengangguk, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah bonekanya. "Oh, bonekanya namanya siapa?" tebak Marto. Anak itu tersenyum. Marto tertawa kecil. "Ya sudah, bonekanya kakek kasih nama si gendut ya. Soalnya pipinya bulat kayak bakpao." Malam kedua, suara aneh kembali terdengar. Kakek Marto sudah biasa tidur di atas tikar dekat tungku. Tapi malam itu, sekitar jam 1, ia terbangun karena mendengar suara krak, krak, krak. Seperti kayu diinjak pelan-pelan. Padahal rumahnya kecil, tak ada lantai kayu. Semua tanah dan semen kasar. Ia membuka mata, lampu minyak redup.
nyala kecil di pojokan. Lalu terdengar suara lain, seperti roda kecil berputar. Suara mainan. Kret, kret, kret. Marto duduk, menoleh ke arah suara, dan ia melihat mainan kayu tua, mobil-mobilan dari bambu yang sudah rusak, bergerak sendiri. Padahal seminggu lalu mainan itu sudah ia buang ke pojokan gudang. Pelan-pelan mobil itu berhenti, dan di balik tirai plastik, bayangan kecil berdiri, diam, tak bergerak. "Dek," suara Marto lirih. Tirai bergoyang, lalu sosok kecil itu perlahan mundur ke balik kegelapan. Marto tidak tidur lagi malam itu. Pagi harinya rumah kembali rapi, lebih rapi dari sebelumnya. Bahkan bagian yang jarang ia sentuh, seperti rak tua di sudut dapur, kini bersih dan tertata. Marto makin bingung. Ia yakin anak itu tak mungkin bisa bersihkan semua sendiri. Tapi kalau bukan dia, siapa? Waktu ia tanya langsung, anak itu cuma duduk sambil menggambar garis-garis di tanah dengan jari. Di sampingnya, boneka kain duduk tegak, seperti sedang menatap Marto juga. Marto mulai gelisah. Ia merasa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Tapi ia juga tidak tega mengusir anak itu. Di matanya, anak itu tetap terlihat rapuh dan butuh tempat tinggal. Sorenya, Marto coba pergi ke musola. Ia ingin bertanya ke Pak Ustadz. Tapi sebelum ia keluar rumah, anak kecil itu berdiri di depan pintu menghadangnya. "Kenapa, Dek? Kakek cuma mau sholat." Anak itu menggeleng pelan, matanya kosong. Lalu tiba-tiba, dari luar rumah, angin besar bertiup masuk menutup pintu secara tiba-tiba. Marto terdiam. Ia tidak jadi ke musola malam itu. Menjelang malam ketiga, Marto duduk di fomer rumah menatap langit mendung. Pikiran berkecamuk. Rasa takut, bingung, tapi juga iba. "Kalau kamu bukan anak manusia ya, kenapa datang ke rumah kakek?" gumamnya sendiri. Anak itu duduk di ambang pintu seperti biasa. Kali ini ia menatap Marto lebih lama dari biasanya. Lalu tiba-tiba ia berbicara. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. 3 hari. "Apa, Dek?" 3 hari cukup, jawabnya lagi kali ini lebih jelas. Marto terpaku, matanya membelak. Tapi sebelum sempat ia bertanya lebih lanjut, anak itu sudah masuk ke dalam dan menutup tirai. Malam itu tidak ada suara mainan, tidak ada suara tawa, tidak ada bayangan. Hanya sunyi. Tapi Marto tahu, sesuatu sedang menunggu, dan semuanya belum selesai. Matahari belum naik sepenuhnya saat kakek Marto terbangun dari tidurnya. Udara masih dingin. Embun belum hilang dari dedaunan liar di sekitar rumah. Biasanya, begitu bangun, ia akan melihat anak itu duduk di sudut, memeluk bonekanya, atau duduk di depan pintu, menatap langit pagi. Tapi pagi itu, rumah terasa kosong, sunyi. Tak ada suara gerakan kecil, tak ada suara langkah kaki di atas tikar. Marto menoleh ke arah tempat biasa si anak tidur. Kosong. Selimut masih terlipat rapi. Bonekanya pun tak ada. Ia bangkit cepat, membuka tirai dapur, mengecek pojokan rumah. Tak ada siapa-siapa. "Dek, kamu di mana?" serunya. Tak ada jawaban. Ia buka pintu depan. Terbuka sedikit. Seolah baru saja didorong dengan lembut. Marto melangkah keluar, menatap sekitar. Kabut pagi masih menggantung rendah. Bau lembab tanah menyengat hidung. Tapi tak ada jejak kaki, tak ada suara, tak ada tanda anak kecil itu keluar. Dak. Hatinya mulai panik. Ia turun ke arah jembatan, tempat pertama kali menemukan anak itu. Tapi hasilnya nihil. Hanya sisa-sisa sampah dan suara air mengalir deras di bawah. Marto terus berjalan ke arah pasar, bertanya pada pedagang yang mulai buka lapak. "Bu, lihat anak kecil lewat sini nggak? Perempuan, rambut panjang, diem aja,
biasanya bawa boneka. Pedagang sayur hanya geleng kepala. Lah, anak siapa? Sejak subuh saya udah di sini, kek. Nggak lihat siapa-siapa. Ia lanjut ke musola, menyapa Pak Didi yang sedang menyapu halaman depan. Pak, lihat anak kecil nggak semalam? Atau tadi pagi? Pak Didi mengerutkan dahi. Anak kecil? Nggak ada, kek. Emangnya cucu jenengan datang ya? Marto menunduk. Bukan, ada anak saya temukan di bawah jembatan. Udah saya rawat 3 hari, tapi pagi ini hilang. Pak Didi terdiam sejenak, lalu menepuk bahu Marto pelan. Anak zaman sekarang suka kabur sendiri, kek. Mungkin pulang ke rumahnya. Tapi Marto tahu ini bukan kabur biasa. Anak itu tak pernah bicara, tak pernah minta pulang. Ia hanya bilang 3 hari cukup malam sebelumnya. Dan sekarang benar-benar hilang. Saat sore menjelang, Marto pulang dengan langkah lemas. Rumahnya tetap seperti biasa. Tak ada yang rusak, tak ada tanda anak itu memaksa pergi. Hanya sunyi. Ia duduk di tikar, memandangi tempat kosong yang sebelumnya dipakai anak itu tidur. Lalu tatapannya jatuh ke satu benda di pojokan. Boneka kain yang dulu selalu dibawa si anak. Bonekanya ada di sana, duduk tegak, bersih, seolah ditaruh dengan hati-hati. Marto mengambilnya, dipegangnya pelan. Boneka itu dingin dan anehnya beraroma bunga melati. Bukan bau khas rumahnya yang pengap. Kenapa kamu meninggalin ini, bisiknya? Malam itu, Marto tak bisa tidur. Keesokan harinya, ia duduk di warung kopi dekat gang pasar. Beberapa tetangga lewat dan mulai berbisik-bisik. Dengar nggak? Rumah Pak Marto kok suka ada cahaya aneh ya malam-malam? Iya, padahal rumahnya gelap. Tapi aku pernah lihat kayak nyala lilin warna biru dari jendela. Jangan-jangan dia pelihara sesuatu. Marto hanya menunduk. Ia tak bisa menyangkal, karena memang beberapa malam terakhir rumahnya terasa beda. Sejak anak itu datang, rumahnya lebih terang walau tanpa lampu. Kadang ada aroma harum tiba-tiba, tapi ia pikir itu cuma perasaan. Sampai akhirnya, Bu Rina, tetangganya yang tinggal 3 rumah dari gubuk Marto, berani bicara langsung. Kek, Marto, maaf sebelumnya ya, saya mau nanya sesuatu. Itu anak kecil yang sempat main ke rumah jenengan itu masih ada nggak? Marto menatap Bu Rina sedikit lega karena akhirnya ada yang mengaku pernah lihat. Iya, Bu, tapi sekarang udah pergi, hilang, gak tahu kemana. Tapi maaf ya, kek, saya sama tetangga lain itu heran. Soalnya kami gak pernah lihat anak itu keluar masuk rumah jenengan. Kami cuma lihat kekek sendirian terus. Marto langsung kaget. Loh, maksudnya gimana? Ya, kadang kami lewat, lihat kekek duduk di depan rumah sambil ngobrol, tapi sendiri. Tapi dari luar kayak ngomong sama orang. Tapi anak kecilnya nggak ada. Marto langsung pucat. Jantungnya berdebar. Padahal saya 3 hari ini tidur sama dia, Bu. Bu Rina menatapnya cemas. Jangan-jangan itu bukan anak biasa, kek. Sore itu Marto pulang dalam keadaan bingung. Ia duduk lama di depan rumah, tatapannya kosong. Di tangan kanannya masih menggenggam boneka kain yang ditinggalkan anak itu. Pikirannya berkecamuk. Apakah benar anak itu bukan manusia? Tapi ia makan seperti manusia, mandi, tidur. Tapi ia juga tak pernah bicara banyak. Tak pernah bilang siapa orang tuanya. Tak pernah menangis atau tertawa seperti anak lain. Lalu muncul lagi bayangan. Suara tawa dari balik tirai. Mainan kayu yang bergerak sendiri. Rumah yang tiba-tiba bersih. Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, perkataan si anak malam sebelumnya. 3 hari cukup. Ya Allah, apa yang sebenarnya sudah kekek bawa masuk ke rumah ini? Malam ketiga sejak kepergian anak itu, Marto duduk di pojok rumah. Ia tak menyalakan lampu minyak,
biarkan gelap. Ia hanya ingin merenung. Tapi saat jam menunjuk pukul 2 tengah malam, tiba-tiba muncul aroma melati, harum, tapi menusuk hidung. Lalu ia melihat boneka yang ia letakkan di rak kini berpindah, duduk di samping pintunya, padahal tak ada angin, tak ada orang. Dari arah dapur terdengar suara kecil. Tok, tok, tok. Seperti suara mainan dipukul pelan. Marto memejamkan mata. "Kamu balik?" Tak ada jawaban, hanya aroma melati yang makin kuat dan suara boneka jatuh ke lantai. Marto sadar, meskipun anak itu hilang, jejaknya belum benar-benar pergi, dan kini ia yakin anak itu memang bukan anak biasa. Sejak anak kecil itu hilang dari rumahnya, kakek Marto merasa hidupnya kembali sepi seperti dulu. Gubuk reot di bawah jembatan itu cuma ditemani suara angin malam dan derit kayu lapuk tiap kali tertiup angin. Tapi yang aneh, rasa sepinya berbeda. Bukan kosong seperti dulu, tapi seperti ditinggal seseorang yang bikin rumah kecilnya terasa hidup. 3 hari setelah kepergian anak itu, sesuatu mulai berubah. Pagi itu, saat kakek Marto membongkar tumpukan karung rongsokan yang ia pungut dari pinggir jalan semalam, matanya langsung membelalak. Di antara plastik dan kardus bekas, ia menemukan sebuah dompet kulit warna coklat tua. Iseng, ia buka. Isinya uang ratusan ribu, masih rapi, tak basah, tak kotor. Wah, siapa yang buang dompet begini? Gumamnya sambil mengucek mata, memastikan ia tidak mimpi. Awalnya, ia pikir itu hanya kebetulan. Mungkin ada orang mabuk yang buang dompet di tong sampah. Tapi keesokan harinya, ia nemu kalung emas kecil yang nyangkut di karung plastik, seperti barang anak-anak. Lusanya lagi, ada gelang emas model lama dalam tas sobek. Marto mulai bingung. Ia memang pemulung, tapi sepanjang hidupnya belum pernah nemu barang-barang sebagus itu dalam waktu berurutan. Apalagi semuanya seperti ditaruh dengan sengaja di atas tumpukan sampah. Suatu sore, saat sedang menata barang bekas di depan gubuk, seorang pria muda datang membawa mobil pickup. Pria itu memakai topi dan kacamata hitam, kelihatan bukan orang kampung sekitar. "Pak Marto ya?" sapa pria itu sambil turun dari mobil. Iya betul. Bapak siapa ya?" Marto heran karena belum pernah melihat wajahnya. "Saya dikasih tahu temen, katanya Bapak sering dapat barang langka. Saya cari barang-barang besi tua, perabot lama, pokoknya yang antik-antik. Kalau ada, saya bayar mahal." Belum sempat kakek Marto jawab, pria itu sudah melirik ke dalam gubuk dan langsung menunjuk sebuah lampu minyak tua yang tergantung di dinding. "Ini dijual, Pak. Saya bayar 500 ribu. Marto terperangah. Lampu itu sudah ada dari zaman almarhum istrinya masih hidup. Sudah karatan, bahkan kacanya retak. Tapi orang ini mau beli dengan harga yang tak masuk akal. "Kalau Bapak ikhlas, saya juga mau balik minggu depan. Kali aja ada barang lain," ucap si pria sambil serahkan uang. Setelah kejadian itu, datang lagi orang lain. Ada yang cari boneka tua, ada yang minta toples kaca zaman dulu. Bahkan ada bule yang datang naik motor trail, katanya cari batok kelapa tua buat pajangan. Marto heran, tapi bersyukur rezekinya mengalir deras. Gubuk kecilnya bahkan mulai diperbaiki sedikit demi sedikit. Genteng bocor diganti, alas tikar diberikan baru. Ia juga bisa beli nasi padang 2 bungkus, bukan lagi cuma mie rebus setiap malam. Tapi, seperti kata orang, kalau rezeki datang mendadak dan terlalu gampang, pasti ada omongan. Pak Marto tuh ya, sekarang kaya mendadak, jangan-jangan pesugihan." "Iya, gue lihat sendiri tuh,
Setiap pagi banyak orang asing datang ke rumahnya. Ada yang bawa mobil, ada yang kayak dukun juga pernah kelihatan. Dulu mah pemulung, sekarang duitnya banyak. Aneh. Omongan warga mulai menyebar dari mulut ke mulut. Apalagi sejak malam Jumat lalu, beberapa warga RT 03 yang rumahnya dekat gubuk Pak Marto bilang mereka dengar suara gamelan halus dari belakang gubuk. Iya, kayak suara anak-anak nari diiringi gamelan. Padahal tengah malam, siapa yang mainin? Ada pula yang bilang mereka lihat bayangan kecil lari di depan jendela rumah Marto. Tapi pas dicek, gak ada siapa-siapa. Puncaknya, Ketua RT memanggil Pak Marto ke balai warga. Maaf Pak Marto, banyak yang resah. Mereka bilang rumah Bapak ada gangguan gaib. Dan maaf, Bapak juga terlalu cepat berubah nasib. Kami tidak nuduh, tapi biar aman, mungkin Bapak bisa pindah dulu sementara dari sini. Marto cuma diam, matanya menunduk, hatinya sakit. Ia merasa sudah tua, hanya ingin hidup tenang, tapi sekarang malah diusir hanya karena rezekinya membaik. Kalau boleh saya ngomong, Pak RT, suara Marto pelan. Saya cuma nemu barang-barang di jalan, di tempat sampah. Saya nggak pernah minta siapa-siapa datang ke rumah. Mereka datang sendiri. Ketua RT diam, tak menjawab. Ia tahu Marto orang baik, tidak pernah bikin masalah, tapi tekanan warga terlalu besar. Akhirnya, Marto kembali ke gubuk dengan langkah berat. Malam itu ia tidak bisa tidur. Di luar, angin kencang meniup daun-daun pisang di belakang rumah. Tapi yang membuatnya merinding adalah suara tawa kecil dari arah dapur, tawa anak-anak. Dan suara gamelan, lirih tapi jelas. Marto berdiri. Perlahan ia berjalan ke belakang. Di dekat karung-karung kosong yang biasa ia tumpuk, ada sesuatu. Seperti jejak kaki kecil di tanah basah. Jejak itu memutar, lalu berhenti tepat di depan dinding. Tak ada siapa-siapa. Tapi Marto tahu, sesuatu belum selesai. Sudah hampir 2 minggu sejak anak kecil itu menghilang dari rumah kakek Marto. Tapi hidup kakek tua itu malah makin aneh. Barang-barang berharga terus saja muncul di tempat yang tak masuk akal. Di bawah bak sampah, di sela-sela gentong, bahkan pernah di dalam kaleng biskuit kosong yang sejak dulu dia pakai buat naruh paku. Tapi malam-malamnya jadi tidak tenang. Suara gamelan sering terdengar pelan dari arah belakang rumah. Kadang diiringi suara tawa anak kecil. Marto coba berpikir logis. Mungkin cuma halusinasi atau suara dari televisi tetangga. Tapi rumah belakangnya itu kosong sejak 2 tahun lalu. Dan malam itu, Marto bermimpi lagi. Ia berada di tengah hutan yang diselimuti kabut tebal. Angin berembus pelan membawa aroma bunga-bunga aneh. Dari kejauhan terdengar suara gamelan. Pelan, tapi semakin lama semakin jelas. Gending Jawa, irama seperti tarian selamat datang. Di depan sana kabut mulai menipis. Marto melihat anak kecil itu, anak yang dulu ia tolong di jembatan. Anak itu berdiri di depan gapura tua yang tertutup sulur akar dan lumut, seolah menunggu. Saat Marto ingin bicara, anak itu malah lari pelan ke balik gapura. Nak, jangan lari dulu, seru Marto. Tapi langkahnya terasa berat, seolah tanah menahannya. Di ujung gapura, anak itu menoleh. Tatapannya kosong. Lalu bibirnya bergerak. Ayah, jangan lupakan aku. Marto terbangun dengan nafas ngos-ngosan, tubuhnya basah oleh keringat. Jam dinding menunjukkan pukul 2.12. Dan dari belakang rumah, suara gamelan pelan masih terdengar. Kali ini diikuti suara kaki anak kecil berlari. Slap, slap, slap. Di lantai semen tua. Keesokan harinya, Marto tak lagi tahan. Ia mendatangi orang yang sudah lama ia jauhi, Mbah Wiryo, dukun sepuh di ujung desa yang katanya masih bisa melihat hal-hal gaib.
Rumah Mbah Wiryo sederhana, terbuat dari kayu jati, dipenuhi bau kemenyan dan daun-daun kering yang digantung di langit-langit. Marto menunggu di ruang depan hingga seorang lelaki tua berambut putih keluar, berjalan perlahan dengan tongkat. "Doro Marto, sudah waktunya sampean datang," ucap Mbah Wiryo sambil duduk di tikar. Marto kaget. "Sampean tahu, saya bakal datang." Mbah Wiryo cuma mengangguk pelan lalu menyalakan rokok lembak. "Apa sampean tahu, saya nemu anak kecil waktu itu di jembatan. Tapi sekarang dia hilang. Terus hidup saya berubah. Dapat duit, dapat barang kayak rezeki nomplok. Tapi saya malah mimpi aneh tiap malam, Mbah." Mbah Wiryo menatap tajam. "Sampean sudah disentuh bangsa Bunian, Marto." "Bunian? Jin maksud sampean?" "Bukan jin sembarangan. Mereka tinggal di dimensi lain. Dan kalau mereka ngasih sesuatu, pasti minta balasan. Masalahnya, sampean gak sadar, sampean udah nerima perjanjian." "Perjanjian apa, Mbah? Saya cuma tolong anak kecil." "Itu bukan anak biasa," gumam Mbah Wiryo. "Dan gapura yang sampean lihat di mimpi itu pintu dunia mereka. Sampean udah nginjak wilayahnya, meski cuma lewat mimpi. Dan mereka tandai sampean. Jadi, ayah anak itu." Marto pucat. "Lah, terus gimana, Bah? Saya harus ngembaliin semua rezeki ini. Harus minta maaf." "Bukan sesimpel itu," jawab Mbah Wiryo sambil berdiri. Ia membuka rak tua dan mengeluarkan sebungkus kain lusuh. Isinya adalah segenggam garam kasar, bunga telon, dan sebatang lidi yang dibakar setengah. "Sampean harus nolak sebelum waktunya habis." "Waktu apa?" "Waktu penagihan." Marto menelan ludah. "Kalau sudah waktunya, sampean bakal dijemput, biasanya lewat mimpi terakhir. Dan begitu terima ajakan terakhir itu, nyawa sampean gak bisa ditarik lagi." "Terus saya harus gimana, Blah?" Mbah Wiryo menaruh bungkusan itu di tangan Marto. "Taruh ini di bawah bantal. Kalau mereka datang malam ini, jangan ikut. Kalau bisa, tolak dengan lantang. Tapi hati-hati, mereka nggak suka ditolak." Sore itu Marto pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia duduk lama di depan rumah, menatap jalanan yang sepi. Beberapa tetangga yang lewat hanya menatap sinis, bahkan ada yang berbisik-bisik di belakangnya. Mungkin mereka pikir Marto sudah gila atau pesugihan beneran. Tapi Marto tak peduli lagi. Malamnya ia tidur dengan bungkusan Mbah Wiryo di bawah bantal. Hatinya was-was. Lampu semua ia matikan, kecuali lampu dapur. Tapi tetap saja, sekitar pukul 2 pagi, suara itu datang lagi. Gamelan, tawa anak kecil, dan bahu kemenyan yang entah dari mana. Marto menggigil. Ia pejamkan mata berharap tak bermimpi apa-apa. Tapi semuanya gelap, lalu berubah jadi terang kabut. Ia berdiri di jalanan berkabut lagi. Suara gamelan makin keras, gapura tua di depan. Dan anak itu berdiri di sana, menunggu. "Ayah, ayo pulang," bisik anak itu. Marto mundur selangkah. "Maaf, kamu bukan anak saya. Saya cuma tolong waktu itu, tapi saya nggak mau ikut." Anak itu terdiam. Tapi wajahnya berubah. Mata yang tadinya kosong jadi gelap, dalam seperti jurang. Senyum kecil muncul di wajahnya, lalu kabut jadi makin tebal. Marto terdorong angin kencang, tubuhnya hampir jatuh. "Ayah, sudah terlalu jauh. Kamu sudah jadi bagian kami." "Tidak, saya bukan bagian kalian." Marto berteriak keras, dan tiba-tiba ia terbangun. Peluh membasahi wajah dan tubuhnya, tapi suara gamelan pelan itu sudah tak terdengar. Ia bangun perlahan, membuka jendela. Hening, tak ada suara apapun, tak ada langkah kaki anak, tak ada bayangan. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak 2 minggu terakhir, Marto bisa menghirup udara tanpa merasa diawasi. Tapi Mbah Wiryo pernah bilang, kalau mereka gagal menagih sekarang, mereka bisa datang lagi dengan cara lain. Dan Marto tahu, urusannya
belum benar-benar selesai. Pagi itu, tubuh kakek Marto terasa berat. Bukan karena masuk angin atau kurang tidur, tapi seperti seluruh sendinya enggan digerakkan. Ia menatap wajahnya di cermin kecil dekat rak piring. Keriputnya bertambah dalam, matanya cekung, dan rambut putihnya rontok makin banyak. Kok kayak tua mendadak gini ya? Gumamnya lirih. Beberapa hari terakhir, setiap kali pulang dari mulung, tubuhnya makin lemas. Padahal dulu, meski sudah sepuh, ia masih sanggup jalan jauh dorong gerobak dari ujung kampung ke pasar. Tapi sekarang, naik tangga rumah panggung saja ngos-ngosan. Lebih aneh lagi, setiap kali membuka kantong karung hasil mulung, yang ia temukan bukan lagi botol plastik atau kardus. Pernah suatu pagi, saat membuka karung, isinya cuma segepok kain kafan yang sudah sobek-sobek dan basah oleh darah. Di hari lain, ia menemukan koin kuno berkarat, tapi baunya amis seperti darah basi. Pernah juga ia menemukan boneka anak kecil, yang entah kenapa, kepalanya selalu menghadap ke arah kamar walau sudah diputar berkali-kali. Malam-malamnya makin sulit dilalui. Setiap jam 2 dini hari, ia selalu terbangun karena mendengar suara anak kecil berlarian di atas loteng. Kadang disusul tawa cekikikan pelan, kadang juga suara isakan pelan, seolah ada anak menangis di sudut kamar. Saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Tapi aroma kemenyan dan tanah basah selalu tercium samar-samar. Hari itu, kakek Marto akhirnya mendatangi kembali rumah Mbah Wiryo. "Tubuh saya makin lemah, Mbah," ucapnya sambil duduk gemetar di bangku kayu depan rumah sang dukun tua. Mbah Wiryo menatapnya lama, lalu menyalakan rokok linting. "Sampean gak cuma dikasih rejeki toh, tapi sampean juga sudah terikat. Dunia sebelah itu memang kelihatannya ngasih bantuan, tapi pasti minta gantinya." Kakek Marto menelan ludah. "Saya nggak pernah minta, Mbah. Saya cuma nolong anak kecil yang nyasar malam itu. Sejak itu aja semuanya mulai aneh." Mbah Wiryo mengangguk. "Anak kecil itu bukan anak biasa. Itu utusan. Dia penanda. Yang sampean tolong bukan manusia." Marto terdiam. Pikirannya langsung kembali ke malam saat ia menemukan anak laki-laki itu duduk di samping gerobaknya. Wajahnya pucat, bajunya kotor, tapi sopan dan ramah. Sejak anak itu pergi, hidupnya memang berubah drastis. Mulung pun selalu dapat barang mahal. Mbah Wiryo lalu berdiri dan masuk ke dalam rumah, lalu kembali membawa kantong kain berisi beberapa benda. "Kalau sampean mau lepas dari ini semua, sampean harus ngembaliin pemberiannya. Saya akan bantu. Tapi ritual ini berat. Kalau hati sampean goyah, malah bisa celaka." Tanpa pikir panjang, Marto mengangguk. "Saya nggak kuat hidup begini terus, Mbah. Tiap malam seperti dikerumuni arwah." Malam harinya, Mbah Wiryo datang ke rumah Marto membawa dupa, segenggam bunga 7 rupa, kemenyan, dan selembar kain hitam. Mereka duduk di tengah rumah panggung. Semua lampu dimatikan. Hanya cahaya lilin dan asap dupa yang menyala. Mbah Wiryo mulai membaca doa dan mantra pelan. Kakek Marto diminta duduk bersila di depan tumpukan barang-barang pemberian gaib, koin, kain kafan, dan boneka yang aneh itu. "Fokus, jangan takut, tapi jangan panggil nama siapa-siapa," kata Mbah Wiryo. Belum sampai doa keempat, tiba-tiba udara di dalam rumah berubah dingin. Angin berhembus dari arah belakang rumah, padahal semua jendela tertutup. Lilin berkedip-kedip, hampir padam. Lalu terdengar suara gamelan, pelan, halus, seperti dari kejauhan. Disusul suara tangisan anak kecil. Ayah." Marto langsung membuka mata. Ia melihat sosok anak kecil berdiri di sudut ruangan, tubuhnya menggigil, wajahnya penuh debu, tapi ada yang ganjil. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan kaki telanjangnya berdarah. "Ayah, kenapa buang aku?" bisiknya. Tubuh Marto gemetar. "Saya nggak buang kamu, saya cuma pengen hidup tenang." Mbah Wiryo langsung menyiramkan air doa ke arah sosok itu.
Anak kecil itu menjerit melengking dan seluruh ruangan bergetar seperti gempa kecil. Gamelan berhenti. Tiba-tiba semua lilin padam serempak. Gelap, hening, tapi tangisan masih terdengar samar-samar. Setelah beberapa menit, lilin menyala lagi. Rumah kembali tenang. Tapi kakek Marto sudah jatuh terduduk. Napasnya ngos-ngosan. Wajahnya pucat seperti habis melihat hantu. Mbah Wiryo membantunya duduk. Sudah dimulai, tapi belum selesai. Masih ada satu langkah terakhir. Marto menatapnya dengan lelah. Langkah apa lagi, Mbah? Mbah Wiryo memandangi boneka yang kini hancur terbakar di pojok ruangan. Sampean harus ke tempat asalnya, ke hutan berkabut itu. Di sana ada gapura, di sanalah pintunya. Marto mengangguk pelan. Meski tubuhnya lemas dan pikirannya kalut, dalam hati ia tahu, ini bukan lagi soal rezeki atau kemiskinan. Ini soal hidup dan mati. Dan ia sudah terlalu dalam terlibat. Rumah Marto kembali seperti dulu. Kusam, tembok mengelupas, dan gentengnya bocor kalau hujan turun. Tak ada lagi perabotan mewah, tak ada lagi televisi besar atau kulkas 2 pintu. Semua yang pernah datang secara misterius hilang begitu saja seolah tak pernah ada. Tapi Marto justru merasa lebih tenang. Dadanya nggak sesak seperti dulu. Malam-malamnya bisa tidur meski masih sering gelisah. Ia tahu ritual bersama Mbah Wiryo tempo hari memang berat, tapi berhasil. Ia sudah memutus perjanjian itu. Waktu itu, saat api sesaji membakar daun-daun kering dan minyak nyala, suara dari dunia lain mengisi rumahnya. Jeritan, tangisan, suara gamelan yang lirih, tapi menusuk telinga. Bahkan ada saat-saat di mana Marto merasa tubuhnya ditarik masuk ke dalam bayangan di dinding. Tapi ia tahan. Ia tetap duduk sambil membaca doa yang diajarkan Mbah Wiryo, sampai semuanya reda. Mbah Wiryo hanya berkata pendek waktu itu. Perjanjiannya diputus, tapi jejaknya gak bisa dihapus. Hidupmu kembali miskin, tapi setidaknya kamu bisa tidur tenang. Beberapa hari setelah itu, hidup Marto benar-benar kembali seperti semula. Ia kembali mulung, kembali keliling bawa karung goni. Tapi tiap kali bertemu orang yang mengenalnya waktu ia kaya, mereka pandangannya beda. Ada yang iba, ada yang sinis, ada juga yang pura-pura nggak kenal. Wah, udah nggak punya mobil ya toh? Celetuk tukang tambal ban suatu sore. Marto cuman senyum. Hidup kadang naik, kadang turun. Tapi yang lebih membuat Marto mikir adalah sesuatu yang terjadi beberapa malam setelah ritual itu. Malam Jumat Kliwon pertama, Marto begadang karena susah tidur. Perasaan masih belum tenang betul. Ia duduk di bangku kayu reyot dekat jendela dapur. Angin malam masuk, bawa hawa dingin dan bau tanah basah. Tiba-tiba, dari arah jembatan kecil dekat rumahnya terdengar suara pelan seperti lagu kotak musik. Marto berdiri pelan, buka jendela sedikit. Dilihatnya sosok kecil duduk di bawah jembatan, memeluk boneka. Diam, tak bergerak. Marto nggak langsung keluar. Ia cuma ngintip dari balik tirai. Anak kecil itu duduk membelakangi jalan. Tubuhnya diam seperti patung. Tapi entah kenapa, hawa di sekitar berubah dingin. Pagi harinya kabar mulai menyebar. Beberapa warga juga mengaku melihat sosok anak kecil di tempat yang sama. Ada yang bilang dia nangis, ada yang bilang dia bicara sendiri. Bahkan ada yang mengaku melihat boneka itu bisa gerak sendiri. Warga mulai resah. Pak RT sempat keliling malam untuk memastikan. Tapi setiap didekati, anak itu selalu menghilang dalam kabut tipis. Persis seperti yang Marto lihat malam itu. Ibu-ibu di kampung mulai pasang ayat suci di pintu rumah. Anak-anak dilarang main keluar kalau sudah lewat maghrib. Ada yang bilang itu arwah gentayangan. Ada yang bilang itu bangsa bunian yang ditinggal oleh manusia. Marto nggak pernah cerita bahwa anak kecil itu sebenarnya mirip dengan sosok yang selalu muncul di mimpinya dulu. Anak kecil yang dulu datang sambil bilang, "Ayah, jangan lupakan aku." Marto cuma bisa duduk diam kalau malam-malam seperti itu.
Kadang ia menatap kosong ke arah luar rumah, berharap kabut enggak datang. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, kabut itu selalu datang. Pelan, tipis, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Pernah sekali, anak tetangga hampir membawa anak kecil itu masuk rumah karena dikira tersesat. Tapi sebelum sampai gerbang, boneka di tangan anak kecil itu tiba-tiba jatuh dan mengeluarkan suara seperti tertawa pelan. Anak tetangga itu menjerit dan lari. Sejak itu, semua orang percaya anak kecil itu bukan manusia. Suatu malam, Pak RT dan beberapa warga datang ke rumah Marto. Mereka minta pendapat. "Toh, kamu kan pernah ngalamin hal-hal begitu. Kamu gila, anak kecil itu apa?" Marto nggak langsung jawab. Ia ambil napas dalam-dalam lalu berkata pelan, "Kadang sesuatu yang datang dari dunia lain itu nggak bisa kita pahami dengan logika kita. Dulu aku kira itu rezeki, tapi ternyata ada harganya. Jadi, anak itu bisa jadi dia bagian dari yang dulu pernah ngasih ke aku. Sekarang aku udah mutusin perjanjiannya. Mungkin dia masih nyari pengganti." Semua diam. Wajah Pak RT menegang. "Terus kita harus gimana?" Marto cuma natap mereka satu-satu. Kalau malam-malam nemu anak kecil duduk sendiri, apalagi di tempat sepi, jangan langsung didekati, apalagi dibawa pulang. Kadang mereka bukan dari dunia kita. Setelah itu, warga pasang sesajen kecil di bawah jembatan. Doa-doa dibaca, tapi anak kecil itu tetap muncul setiap malam Jumat Kliwon. Tidak menyerang, tidak menyakiti, hanya duduk, diam, memeluk boneka. Marto terus hidup dalam kesederhanaan, tapi ia tak lagi mengejar kekayaan. Ia tahu harga yang pernah ia bayar terlalu mahal. Kini, tiap malam Jumat Kliwon, kalau angin mulai dingin dan kabut tipis turun dari arah sungai, Marto akan menyalakan lampu kecil di ruang depan, duduk menghadap jendela, dan berbisik sendiri. "Maafkan nak, aku udah cukup belajar."